Bab 499. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menunjukkan mata bersemangat. Mata Yongzheng membelalak, dan dia dengan gemetar bertanya, "Apa yang baru saja kamu katakan? Siapa yang dibawa kembali oleh Liang?" Seseorang berteriak di pintu, "Liang membawa Tianqi ke dokter jenius, dan seorang pemuda. Dia telah memasuki halaman." Begitu suara itu jatuh, ekspresi Yongzheng segera berubah dari terkejut menjadi ekstasi. "Tianqi ada di sini?" Liang akhirnya meminta Tianqi untuk pindah. "Tuhan, apakah keluarga Wei akhirnya selamat?" Friedman berdiri lebih bersemangat. Dia bahkan tidak peduli dengan jarum infus di punggung tangannya, matanya merah karena kegembiraan. Sejak akarnya mulai membusuk, dia benar-benar merasa samar-samar di dalam hatinya bahwa hanya Tianqi yang bisa mempertahankan akarnya. Namun, dia juga tahu bahwa Tianqi sangat tidak puas dengannya, dan tidak mungkin menyelamatkannya. Adapun mengapa Tianqi berubah pikiran lagi dan mengikuti keluarga Wei kembali untuk merawatnya, dia tidak bisa mengerti, dan dia tidak repot-repot memikirkannya. Dia hanya ingin akarnya sembuh. Bahkan jika itu tidak berguna, selama itu tetap di sana dengan rapi, dia tidak akan pernah ingin kehilangannya. Yongzheng, yang dalam kondisi kesehatan yang buruk, berjalan ke pintu dengan gembira dan berseru dengan semangat, "Cepat! Suruh dokter jenius Tianqi masuk." Barena di samping tidak percaya, dan berseru, "Bagaimana Liang, spesies liar, mengundang Tianqi? Dia tidak bisa melakukannya sama sekali." "Diam! Kami tidak peduli bagaimana dia melakukannya. Senang sekali bisa mengundang Tianqi." Yongzheng menatap Barena dengan tegas, dan mengeluarkan peringatan, "Jangan bicara omong kosong nanti, kamu akan menunggu sampai Friedman sembuh." Barena sangat kesal, tapi dia mengangguk dan mengiyakan. Saat ini, Liang, bersama dengan Tianqi dan Charlie, masuk ke rumah Wei. Melihat Tianqi, anggota keluarga Wei lainnya merasa lega. Semua orang percaya bahwa sejak Tianqi datang, keluarga Wei akan diselamatkan. Tanpa diduga, pada saat krisis, Lianglah yang membalik keadaan yang luar biasa. Tampaknya farmasi Wei akan diserahkan ke Liang sekarang. Dengan letusan tiba-tiba Liang, arah angin seluruh keluarga Wei sepertinya sedikit berubah. Bagaimanapun, Yongzheng pernah berkata sebelumnya, siapapun yang bisa menyelesaikan masalah ini, adalah ketua dari farmasi Wei, pemilik keluarga. Untuk sesaat, mata semua orang menjadi aneh. Mendengar komentar orang-orang ini, wajah Barena menjadi merah, dan matanya penuh dengan kebencian. "Liang, kalian spesies liar, berani mencuri perhatian saya." Dan Tianqi, benda abadi yang lama, ketika dia mengundangnya, dia dengan jelas menolak. Mengapa Liang mengundangnya, dan dia datang? Saat ini, dia melihat Charlie. Wajahnya segera menjadi sangat jelek. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dialami Charlie. Memaksanya untuk menjilat urinal di klub brilian. Bab 500. Tanpa diduga, pria ini benar-benar berkumpul dengan spesies liar Liang. Friedman menyapanya dengan gembira, tetapi setelah melihat Charlie, wajahnya langsung menjadi sulit untuk dilihat. Di saat yang sama, hatinya tiba-tiba kesal. Penghinaan yang dideritanya di tangan Charlie tidak kurang dari Barena. Awalnya, dia menganggap Charlie sebagai musuh bebuyutan, tetapi sekarang setelah Charlie dan Tianqi bersatu, dia tidak berani berpura-pura dipaksa, karena dia tahu bahwa Tianqi, yang sudah tua, sepertinya telah dicurahkan ke dalam ambisi Charlie dan memperlakukan Charlie dengan hormat. Jika dia menyinggung Charlie lagi, dia pasti tidak akan peduli lagi. Memikirkan hal ini, tanpa mengatakan apapun, dia segera melangkah ke depan dan membungkuk pada Tianqi dan berkata, "Paman, aku membuatmu marah sebelumnya, itu semua salahku. Sekarang saya tahu saya salah. Tolong sembuhkan aku." Tianqi berkata dengan acuh tak acuh, "Saya mengatakan bahwa kedua keluarga kita tidak akan pernah memiliki hubungan apapun di masa depan, tolong jangan panggil saya paman lagi, saya tidak mampu membelinya." Lagi pula, dia menunjuk ke arah Charlie di sebelahnya, dan berkata dengan hormat, "Juga, orang yang akan menjagamu hari ini bukanlah aku, tapi Tuan Wade." Di mata Tianqi, kemampuan Charlie hampir dekat dengan Tuhan, dan tidak ada yang lain. Obat ajaib yang dimilikinya, di mata Tianqi, telah melampaui semua dokter dan apoteker di dunia. Oleh karena itu, Tianqi menghormati Charlie setiap saat dan sangat menghormatinya. Ketika Friedman mendengar ini, dia langsung tertegun, dan menatap Charlie dengan tidak percaya. "Charlie, bisakah kau menyembuhkanku?"
Charlie memandang Fredman sambil bercanda, dan berkata, Fredman, sikapmu tidak begitu baik, apakah kamu masih menginginkan asalmu? Tianqi juga mengerutkan kening dan berkata, Fredman, Tuan Wade adalah satu-satunya orang di dunia ini yang dapat menyelamatkanmu. Jika Anda masih tidak menghormati Tuan Wade, saya harap Anda tidak akan menyesal di masa depan. Begitu Fredman mendengar ini, dia segera mendengus di dalam hatinya. 8 pencapaian penyakitnya disebabkan oleh Charlie, yang membuat taktik pada pertemuan renovasi, tetapi dia belum menemukan bukti langsung. Terlebih lagi, Charlie telah mempermalukannya lebih dari sekali. Biarkan dia menelepon ayah dan kakeknya. Bisa dibilang orang yang paling dia benci di dunia ini adalah Charlie. Namun, ketika dia mendengar bahwa Charlie adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya, Fredman segera meremas semua kebencian di hatinya, dengan cepat mengubah wajahnya, dan berkata kepada Charlie dengan ekspresi menyanjung, saya salah, Tuan Wade, Anda jangan bawa ke hatimu, tolong bantu aku dan selamatkan hidupku. Charlie tersenyum tipis, menatapnya dan bertanya, Fredman, apa kau lupa aku harus dipanggil apa? Fredman mengertakkan gigi dan berpikir bahwa jika seseorang dapat membungkuk dan meregang, dia akan berjuang untuk mendapatkan akar. Jadi, dia segera berlutut di tanah dan berkata kepada Charlie, kakek, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Tolong jangan ingat kesalahan penjahatnya, tolong bantu saya. Seperti yang dia katakan, dia masih mengernyit karena takut Charlie akan marah dan tidak akan memberinya pengobatan. Sisanya tercengang, ini Fredman. Ketua grup perusahaan masa depan sebenarnya disebut kakek muda? Apa identitas pemuda ini yang bisa membuat ketua kelompok besar menundukkan kepalanya begitu banyak? Charlie mengangguk puas saat ini dan berkata, lumayan, kamu semakin terampil dalam bisnismu. Yongzheng dan Tianqi semuanya sangat mengagumi Charlie, tetapi Fredman bahkan memanggil kakek Charlie, hampir jatuh dari matanya yang terkejut. Dia buru-buru melangkah ke depan dan memuji, setelah mendengar nama Tuan Wade untuk waktu yang lama, saya tidak dapat memikirkan untuk melihat wajah Anda yang sebenarnya hari ini. Benar-benar seorang master. Saya sangat yakin Anda dapat menangani penyakit pimpinan Wilson, tolong bantu dia. Barena di samping tidak bisa membantu tetapi merasa marah ketika dia melihat Charlie, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, ayah, cucu ini sama sekali bukan master. Aku sudah menanyakannya sejak lama. Dia hanyalah tongkat Dewa Feng Shui. Jangan percaya dia. Pasti Liang, spesies liar, yang berkolusi dengannya untuk berbohong padamu. Yongzheng mengguncang hatinya. Melihat Charlie mengerutkan kening, dia langsung menampar Barena dengan tangannya. Apa yang tidak dia duga adalah ketika Fredman, yang sedang berlutut di tanah, mendengar ini, dia melompat dan menampar Barena juga. Mereka berdua, satu kiri dan lainnya di kanan, memberi Barena busur dari kiri ke kanan.